Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh
mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, Shalom. selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita tidak hanya sekedar bisa hadir di tempat ini karena kasih kemurahan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kita, selain kita nanti bisa memuliakan nama Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu persiapkan saudara kita masing-masing agar supaya berkat dari Tuhan akan kita terima bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini, kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Kembali saya mengucapkan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua? Luar biasa ya. Pagi ini mari kita akan kasih jabat tangan kepada saudara-saudara kita seiman di tempat ini. Kita katakan bersama, dia Tuhan Yesus yang baik buat kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Haleluya. Satu hal yang luar biasa ketika kita berada di bait Tuhan, bersama-sama mencari Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah waktu ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Katakan Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Salam pujian bagimu ya Tuhan. Hanya
Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada di dalam bait Tuhan, semua karena Tuhan. Kami mengucap syukur ya Yesus, betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan ini. Sepanjang minggu Engkau sudah pelihara kami. Sepanjang minggu Engkau sudah banyak melakukan hal kepada kami. Hari ini kami ada di sini. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh iman kami pun percaya Engkau akan menjamah kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menyayang kami ketika kami datang dengan segenap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lanjutkan puji-pujian kami bersama-sama untuk kebesaran nama Engkau. Biarlah Engkau hadir di sini memimpin kami, memberkati kami dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kita akan terus melanjutkan pujian kita ya Bapak Ibu ya. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita nyatakan sukacita kita. Haleluya. Oleh
maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Amin. Kita diberi kuasa Bapak Ibu, amin, untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, mari kita mengiringi Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Ku diberi kuasa. Dari Raja Mulia, penaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi aku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan ini selalu ada pergumulan. Dan tidak ada pergumulan satupun yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Ketika kita percaya dan berjalan bersama Tuhan, Dia akan sanggup menyatakan mukjizatnya buat kita semuanya. Amin. Kita naikkan pujian bersama pembuat mukjizat. Haleluya. Di dalam kelemahan
Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Engkau. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Siapa sebenarnya hamba-Mu ini? Hamba-Mu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi mohon kasih kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman yang hendak kami uraikan pada saat ini bukan dengan kemampuan dan kepandaian hamba-Mu, tetapi semata-mata oleh karena pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus sendiri, sehingga memungkinkan firman itu boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar, menyimpan dan sekaligus melakukan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan sama-sama merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Ya, kita ingin melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini sebenarnya ada dua hal yang penting bagi kita. Yaitu pertama, menjaga hati. Dan yang kedua adalah cara pandang yang positif. Kalau kita bisa melakukan ini, maka ini menjadi satu bekal yang indah dan luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Karena apa? Kalau kita bisa menjaga hati, itu berarti kita mampu dan bisa menjaga kehidupan kita. Karena saudara tahu bahwa di dalam hati kita itu ada 3 hal yang penting. Yaitu yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah kehendak, dan yang ketiga adalah perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan itu ada di dalam hati kita. Seringkali antara kita sebagai orang-orang yang percaya dengan orang-orang dunia itu ada perbedaan cara penggolongannya, saudara-saudara. Kita tahu bahwa seringkali orang dunia itu membedakan, ya. Kalau pikiran itu ada di otak, sedangkan perasaan dan kehendak itu ada di dalam hati. Tetapi akan saya ajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 18 sampai yang ke-20a. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai satu pendapat sebagai orang-orang yang percaya bahwa pikiran, perasaan, dan kehendak itu ada di dalam hati kita. Ya, jadi kalau kita mampu dan bisa menjaga hati kita, maka kita mampu dan bisa menjaga kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, betapa bagi orang yang bisa menjaga hatinya, sekalipun dia dihina dan dicerca, tetapi dia tetap tenang. Karena apa? Orang yang mampu dan bisa menjaga hatinya itu bisa menjaga hidupnya. Saya ambil contoh Beethoven, saudara-saudara. Beethoven, gurunya pernah mengatakan, kalau kamu tidak akan pernah menjadi komposer.
bagi Beethoven yang bisa menjaga hatinya, dia mampu dan bisa memanage akan hidupnya, sehingga dia tidak membalas cacian seperti itu atau merendahkan dirinya itu dengan maki-makian juga, tapi dia cukup dengan tenang, ya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi firman Tuhan kan mengatakan kita harus membalas kejahatan dengan kebajikan. Oleh karena itu pada saat itu dia tadi mengatakan bahwa bagi Beethoven dia tidak marah, tidak berargumentasi, tapi Beethoven justru menjawabnya dengan karya yang spektakuler. Luar biasa, saudara. Itulah keuntungan bagi orang yang mampu dan bisa menjaga hatinya. Dia mampu menjaga perasaannya. Dia tidak mau membalas begitu frontal, tetapi dia justru membalas dengan karya yang spektakuler. Itu orang yang mampu dan bisa menjaga hatinya. Dan yang kedua, saudara-saudara, Thomas Alva Edison, gurunya pernah mengatakan bahwa dia terlalu bodoh untuk mempelajari sesuatu, tetapi ibunya tetap setia membimbing dia. Di rumah dia diberi kesempatan bukan 1-2 kali, bukan 10-20 kali, tapi ratusan kali. Begitu sabar karena memang dia anaknya, saudara. Oleh karena itu dengan tekun Thomas Alva Edison pada waktu itu mampu dan bisa menemukan apa itu yang disebut listrik, sehingga pada saat ini semua orang bisa memakai akan hasil karya daripada Thomas Alva Edison, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saya juga bagaimana Walt Disney. Pernah dia dipecat dari penerbit surat kabar karena dia dianggap tidak mampu atau tidak bisa menemukan ide. Tetapi dia mampu mendirikan Walt Disney Land, ya, tempat rekreasi yang sangat diminati oleh anak-anak dan orang dewasa juga. Kenapa mereka mampu dan bisa melakukan itu? Karena mereka tidak begitu emosi pada saat dicaci seperti itu. Tapi dia mampu mengemas akan dirinya, terutama di dalam hatinya. Itu agar supaya dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi justru dia akan tunjukkan bahwa ini loh, saya mampu berprestasi. Dan ini menjadi contoh bagi kita, saudara-saudara. Jangan kita melakukan sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri. Jangan kita melakukan kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus mampu dan bisa mencontoh apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu menjaga hatinya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka paling tidak kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mampu mengasihi akan mereka. Mereka boleh mencaci maki, tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, sehingga kita akan bisa melakukan apa loh, katanya tidak mampu, tapi ternyata kita mampu melakukan karena Tuhan, bukan karena kita. Saudara-saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara pandang. Cara pandang itu ada yang negatif, ada yang positif. Bagaimana pada waktu Musa menyuruh 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Bapa kepada umat Israel. Apa yang terjadi? Cara pandang yang negatif telah dimiliki oleh
10 pengintai Israel. Mereka mengatakan jangan kita masuk. Kita itu bagaikan belalang kalau dibandingkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Mereka itu raksasa-raksasa semua. Cara pandang yang negatif. Sedangkan Yosua dan Kaleb pada saat itu, dia katakan kita maju. Karena tanah ini sudah diberikan kita kepada Tuhan. Dan Yosua dan Kaleb, dia yakin bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara-saudara, dia tidak takut. Bahkan Yosua sebelum dia masuk ke tanah Kanaan, dia sudah berani mengatakan tidak ada janji yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Luar biasa enggak, saudara? Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kenapa kita harus takut dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kadangkala kita hadapi? Yakinlah bahwa Tuhan kalau mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Secara akali manusia, Anda tidak mampu mengatasi itu semua. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara mampu dan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan kita meninggalkan Tuhan kita. Agar supaya kita mampu dan bisa menghadapi apapun juga. Ya. Nah, sekarang kita akan bisa melihat bagaimana Daud pada waktu itu. Daud oleh keluarganya dipandang dengan sebelah mata loh. Kakak-kakaknya itu menganggap dia itu biasalah, sepele. Ibunya dan ayahnya pun demikian. Karena Daud itu kecil, saudara-saudara. Tapi dia luar biasa loh, saudara. Sekalipun kakak-kakaknya itu diterima menjadi angkatan bersenjata Saul, dia pada waktu dihadapkan dengan Goliat, tidak ada yang berani. 1 lawan 1 tidak ada yang berani. Daud yang kecil, dia tidak jadi tentara Saul. Tugasnya adalah mengantar makanan kepada saudara-saudaranya. Begitu dia dengar bahwa Goliat itu menghina Allahnya Daud, dia marah sekali. Ya. Sekalipun dia kecil, tapi dia mampu dan bisa membunuh Goliat. Gimana, saudara? Karena apa? Bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan menyertai Daud. Jadi pada waktu raja pertama daripada Israel itu adalah Saul. Tapi 2 kali Saul telah mengecewakan Allah Bapa yang di surga. Dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan aku akan menolak Saul. Karena Samuel juga sedih, marah, jengkel sama Saul. Lalu Tuhan mengatakan, kenapa kamu begitu sedih? Kamu pergi saja ke Bethlehem, ke rumahnya Isai. Kamu boleh melantik atau mentabiskan salah satu daripada anak Isai. Saudara-saudara, pada waktu itu dia pergi ke sana. Dia bilang, coba anak-anakmu supaya maju ke depan. Lalu yang pertama Eliab. Dia pikir menurut pikiran daripada Nabi Samuel, ini loh pasti yang dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Dia gagah perkasa, ya,
kuat, tegap. Tapi Tuhan mengatakan, aku menolak dia. Lalu yang kedua, Abinadab. Dipikir ini, kalau ini juga hebat. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Lalu yang ketiga, Syama. Sampai yang ketujuh, saudara-saudara. Akhirnya Samuel bilang, masih adakah anakmu yang lain? Dia bilang, orang tuanya, masih. Tapi dia sekarang sedang mengembala kambing domba. Mungkin hanya 2 ekor. Itu Daud, saudara. Lalu Samuel bilang, panggil dia. Sebelum dia datang, kami tidak akan makan. Saudara-saudara, begitu Daud datang, Tuhan langsung mengatakan, ini dia, urapi dia. Apa yang dianggap remeh oleh manusia, dipandang dengan sebelah mata. Tapi Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penolongnya. Takut akan Tuhan itu permulaan daripada segala hikmat. Dan orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Jadi kita jangan khawatir dan takut. Kalau Tuhan itu tetap memimpin, menyertai, menolong dan memberikan kemampuan kepada kita. Oleh karena itu jangan tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Sebab Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, kalau Tuhan katakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, itu yakin nih bahwa apapun juga yang saudara hadapi saat ini, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara begitu saja. Kalau Tuhan mengatakan itu adalah ya dan amin, pasti saudara akan mendapatkan pertolongan. Tinggal bagaimana tanggapan kita terhadap Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan sekalipun memproses kita, itu ada saatnya. Ya. Kadang-kadang kita kan kalau berdoa kok lama ya Tuhan. Ya. Kan ada jawaban, ada 3 jawaban, saudara. Ya, tunggu, dan tidak. Itu yang mana? Jadi kalau kita berdoa, kita itu harus tunggu waktu Tuhan. Tuhan itu sedang memproses hidup kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, pasti saudara akan mendapatkan. Oleh karena itu Daud, dia tidak peduli apa kata orang, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Sekalipun dia kecil, saudara, dia mengatakan kelahiranku itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Kekuatan yang luar biasa ada pada diri Daud. Sehingga dia mampu dan bisa mengalahkan Goliat. Siapa? Karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kalau pada waktu dia sudah diurapi oleh Samuel, waktu itu kan kalau Saul mati kan mesti dia, ya toh? Mesti dia. Tapi ternyata bukan. Yang jadi raja itu juga anaknya Saul, Isi-Boset. Karena apa? Karena dia dilarikan oleh Abner bin Ner, panglima perangnya Saul, dan dia dilantik menjadi raja di Mahanaim. Saudara-saudara, Daud sama sekali sekalipun dia tahu bahwa setelah Saul mati kan dia mestinya mengganti dia karena dia sudah diurapi. Tapi sama sekali dia tidak pernah ngungkit seperti itu. Karena dia cara pandangnya itu positif. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara, pada waktu Isi-Boset menjadi raja, dia mau pergi loh saudara, tanya sama Tuhan, kemana saya Tuhan?
Tuhan mengatakan ke Hebron, dia nganut. Dan disitulah orang-orang Yehuda, cuma satu loh saudara, suku Yehuda. Dia dilantik menjadi raja di Hebron. Dan dia berkuasa selama 7 tahun 6 bulan. Ya. Dari mana? Dia tidak marry sama Isiboset, tapi dia tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan akan menjadikan dia menjadi raja seluruh Israel, bisa. Tapi dia tidak mendahului apa yang digandaki oleh Tuhan. Dia tunggu waktu Tuhan karena dia tahu itu yang terbaik. Dan kenyataannya membuktikan dia bisa menjadi raja atas seluruh Israel. Ya. Akhirnya dia benar-benar dilantik menjadi raja atas Israel. Ya, selama di Hebron tadi 7 tahun 6 bulan. Di sana 33 tahun, 40 tahun lamanya dia menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi sekali lagi saya katakan cara pandang daripada Daud itu luar biasa. Sehingga Tuhan lihat bukan wajah, bukan kegagahan, tapi Tuhan melihat hati daripada seseorang. Dan itu tetap berlaku sampai saat ini. Saya akan ajak saudara melihat yang kedua, ya, orang yang disepelekan, orang yang diusir, orang yang tidak dianggap menjadi orang. Tapi apa kata Tuhan? Kalau Tuhan sudah mengatakan dia yang akan menjadi, tidak ada orang yang bisa menangguhkan atau mentiadakan. Saya akan ajak saudara membaca siapa? Yaitu Yefta. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara bisa bayangkan dia bukan orang tua, masih remaja. Tapi begitu saudara-saudaranya yang asli itu mengatakan kamu tidak berhak untuk menerima waris daripada ayah saya karena kamu orang lain, bukan anak daripada mamah kami. Lalu dia diusir. Saudara bisa bayangkan keadaan anak itu. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia belum loh saudara. Tapi Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Dan pada waktu itu terjadi peperangan. Terjadi penindasan Bani Amon terhadap orang-orang Israel. Pada saat itu tidak ada yang berani melawan Bani Amon. Tapi Tuhan mengatakan hanya Yefta yang mampu dan bisa mengalahkan Bani Amon. Sudah kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, mau apa lagi? Para tua-tua Israel dan orang-orang yang membenci Yefta. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia harus datang ke tanah Tob.
minta agar Yefta itu mau menjadi pahlawan Israel. Saudara-saudara, Yefta pada saat itu, hati daripada Yefta itu Tuhan tahu. Dia memang, loh kamu dulu menyingkirkan saya, mengusir saya. Kenapa kamu mau datang kepada saya dan mengharapkan agar supaya aku bisa menjadi panglima perangmu? Ya. Cari yang lain. Tapi Yefta tidak. Dia tetap menyadari, ya, karena dia tahu siapa yang menyuruh mereka itu datang kepada Yefta. Saudara, ternyata begitu dia bilang, ya sudah, saya mau. Yefta yang sudah tidak jadi pengikut Kristus, tanda kutip, dia kan tidak pernah berdoa, tidak pernah apa, dia kepala perampok pada waktu itu. Tapi pada saat dia dikatakan akan menjadi panglima perang daripada bangsa Israel, dia sadar, saudara, kemungkinan, ini saya katakan kemungkinan, Gilead ayahnya itu kan di dalam Taurat itu kan diajarkan anak-anak, ya, terus diajarkan. Itu mungkin dia tahu. Buktinya pada saat dia menghadapi situasi yang seperti itu, dia bilang, mari kita ke Mizpah. Di situ ada Mizpah. Dia sadar kalau dia melawan bangsa Amon itu jelas tidak mungkin dia menang. Ya. Dengan orang-orang Israel pada waktu itu dia saja tidak berani. Masa kan dia akan melawan orang-orang Bani Amon. Bangsa Israel tidak berani dengan Bani Amon. Tetapi dia percaya kalau Tuhan memimpin menyertai, dia pasti menang. Itulah sebabnya dia berani bernasar pada saat itu. Dia katakan, siapa saja yang keluar dari pintu rumahku, maka akan kuberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ternyata menang, saudara-saudara, pada waktu itu. Bani Amon dikalahkan. Nah, semua orang di perjalanan itu Yefta dielulukan sebagai pemimpin Israel yang luar biasa. Tetapi pada waktu dia dekat sampai di rumah, yang keluar siapa? Anak perempuan satu-satunya Yefta itu keluar dari pintu rumahnya. Dia sudah bernasar bahwa apa yang keluar dari pintu rumahku akan kuberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Saudara, tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu bukan dewa Moloch. Dia mau korban bakaran manusia. Tapi anak daripada Yefta bilang, jangan batalkan nasarmu ayah, tapi beri kesempatan aku 2 bulan bersama-sama dengan teman-temanku masuk ke hutan untuk menangisi gadisku. Ya. Jadi dia ingin agar nasar daripada ayahnya itu tidak batal. Dia mau menangisi kegadisannya bersama dengan teman-temannya 2 bulan. Setelah itu dia akan kembali. Ya. Dia tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Dan sekarang ini disebut silibat. Seperti Romo, seperti suster, itu kan dia tidak menikah. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, seperti itu Yefta. Tapi saudara tahu, yang saya pikir itu luar biasa. Kenapa? Dia itu sudah lama tidak pernah berdoa, tidak pernah pergi ke rumah Tuhan. Tapi dia masih ingat apa yang pernah ditanamkan oleh Gilead kepada dia, saudara-saudara. Sehingga sebelum dia berperang, sebelum dia melakukan sesuatu,
dia lebih dahulu ke Mizpah untuk menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Sehingga kemenangan itu bukan ditentukan oleh dirinya, tapi kemenangan itu oleh karena pertolongan Tuhan semata. Saudara-saudara, hal yang seperti ini seharusnya kita contoh dan teladani. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu kekuatan pikiran kita sangat terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dialah yang akan memimpin, menolong, menyelesaikan seluruh permasalahan hidup saudara. Saat ini memang tidak terjadi pertempuran, tetapi terjadi pertempuran secara rohani. Mampukah saudara melawan kuasa-kuasa yang tidak pernah saudara lihat? Ya. Tapi saudara akan kalah kalau saudara tidak punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ya, jadi saya katakan kalau saudara mampu menjaga hati saudara, maka saudara akan mendapatkan satu jalan keluar yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kita karena Tuhan. Kita harus punya cara pandang yang positif. Karena dengan cara pandang yang positif inilah kita mampu dan bisa menjaga hati kita, dan kita punya cara pandang yang baik sehingga Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekarang saya akan ajak saudara masuk di dalam perjamuan kudus. Saya harapkan para hamba Tuhan bisa mendampingi saya, dan para majelis bisa maju ke depan untuk bisa sama-sama berdoa bagi kita. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tinggi-tinggi hosti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang akan kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati persekutuan yang indah. Amin, Yesus. Dengan tubuh dan darah. Kiranya kuasa tubuh dan darah Kristus itu benar-benar meneguhkan iman percaya kami. Dan benar-benar kuasa tubuh dan darah-Mu itu bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan pemulihan, dengan sukacita, dengan kekuatan. Oleh karena kuasa tubuh dan darah Kristus ada dalam kehidupan kami. Amin, amin Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Jangan-jangan akan diambil oleh majelis. Mohon kesabaran sejenak untuk beberapa hal yang akan ditekankan dalam warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Ada? Ya. Ada satu di belakang, ada saudara, dan dua di tengah juga ada. Mohon bantuan Bapak Ibu Majelis untuk bisa menyambut kepada tetap bangkit berdiri. Mohon kesediaannya tetap berdiri. Iya, kami menyampaikan selamat datang. Ada lagi? Yang di atas ada? Silakan berdiri. Ya, yang di atas silakan berdiri. Ada? Oke, terima kasih. Selamat datang, welcome. Ada? Di atas. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan dapat menikmati ibadah bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama-tama terlebih dahulu
ada berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman, yaitu Bapak Halim Budi Prayetno atau Bapak Tio Jing Lim. Beliau ini adalah menantu dari Mak Malem atau Ibu Malem, dan telah dipanggil Tuhan pada hari Selasa dan sudah dimakamkan hari Jumat yang lalu. Kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga, disertai doa kiranya Tuhan akan senantiasa melimpahi kekuatan dan penghiburan, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, selanjutnya ada 2 event yang akan diadakan atau diselenggarakan oleh beberapa seksi, sekaligus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa khususnya bagi para wanita, seksi wanita untuk hadir besok hari Jumat tanggal 11 Agustus jam 4:30 ada ibadah atau kebaktian kebangunan rohani yang akan dilayani oleh Pendeta Li Yunling. Beliau ini adalah istri dari Bapak Pendeta Minggus. Sekali lagi diingatkan bagi para wanita, jangan lupa besok Jumat jam 4:30 hadir dalam ibadah kebangunan rohani. Kemudian jangan lupa catat tanggalnya bagi para pria untuk hadir dalam acara spesial hari Selasa tanggal 15 Januari. Seksi pria akan mengadakan happy cooking. Iya, bagi para pria besok hari Selasa depan tanggal 15 Agustus jam 7 malam. Iya. Kemudian saya masih belum dapat informasi detail, kalau tidak salah tanggal 17 Agustus KAA juga ada acara, betul? Ya. Tanggal berapa? Betul, tanggal 17 jam? Ya. Mohon dukung dalam doa untuk anak-anak dan dorong mereka untuk mengikuti acara khusus memperingati kemerdekaan RI. Untuk anak-anak tanggal 17 Agustus mulai jam 3 sore akan diadakan acara-acara khusus untuk anak-anak berupa lomba-lomba dan sebagainya. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian ada satu lagi berkaitan dengan kerinduan jemaat untuk terus dapat menikmati persekutuan di dalam doa-doa, khususnya doa pagi. Mulai bulan September akan diadakan yaitu Biston Pagi Raya atau doa pagi raya setiap hari Sabtu mulai bulan September ya. Setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Bawa keluarga untuk mengikuti acara doa ini, Biston Pagi Raya ini. Karena biasanya akhir pekan itu hari libur, beberapa ada hari krida istilahnya. Bisa membawa keluarga untuk mengikuti Biston Pagi Raya jam 5 pagi di tempat ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya mari kita berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 31 sampai hari ini tanggal 6 Agustus. Ya. Ada satu di sayap kanan balkon. Ya. Ya, ada lagi satu lagi di belakang pol ada. Iya. Mohon bantuan Bapak Ibu Majelis di sayap kiri belakang pol. Iya, sudah? Iya. Oke. Tegar ya, betul? Oh ya, Tegar. Iya, yang di atas ada lagi yang lain? Ya, mari kita akan berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun.
Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, hingga kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Bahkan ketika kami mengingat akan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tepat di hari jadi kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini merayakan hari ulang tahun mereka, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terulur memberkati anak-anak-Mu ini, melawat mereka satu persatu untuk menyatakan berkat secara spesial di hari spesial mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan akan melengkapi engkau dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, melalui keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, usaha, cita-cita, masa depanmu, studimu, dan sebagainya. Segala sesuatu yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil, dan hanya nama Tuhan semata yang ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, stamina prima, untuk senantiasa dapat menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan hari demi hari di dalam hidupmu. Penyertaan Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega, senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berbaring lemah tubuh dan tidak dapat mengikuti ibadah secara onsite. Kiranya Tuhan juga akan menolong anak-anak-Mu ini, meneguhkan iman percaya mereka, dan setiap pengharapan yang dibawakan kepada Engkau tidak Engkau buat sia-sia, tetapi justru melalui iman percaya anak-anak-Mu ini, Engkau akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan dari Tuhan semata. Pakai sarana prasarana medis, obat-obatan yang mereka lakukan sebagai bentuk terapi atau perawatan-perawatan intensif, kiranya Tuhan juga akan menolong. Semua sarana prasarana ini menjadi saluran berkat kesembuhan dari Tuhan semata kepada anak-anak-Mu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan segala permohonan doa syukur kami ini di dalam satu nama yang kami agungkan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Minggus untuk menyampaikan doa berkat mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, dan menerima firman kebenarannya. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, melanjutkan aktivitas. Mari kita berdoa dan kemudian menerima doa berkat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di minggu yang pertama ini kami boleh mempersembahkan persembahan persepuluhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Engkau memberkati mereka satu persatu, mengirimkan berkat-berkat yang dari Tuhan, membukakan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu yang juga sudah memberikan persembahannya. Kiranya apa yang kami berikan ini biarlah boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan acara Beatstone Pagi Raya yang akan dimulai pada minggu pertama bulan September pada hari Sabtu setiap
jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan jemaat supaya menjadi gerakan doa muncul di gereja ini, karena doa akan memperkuat kehidupan iman kami, kehidupan pelayanan kami. Kami berdoa supaya acara Piston Pagi Raya yang akan dimulai di bulan September Tuhan berkati, dan kami punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini menjelang pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, dan para anggota legislatif baik di daerah maupun di pusat. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, supaya kami boleh memiliki presiden yang sebaik sekarang ini, yang boleh sungguh-sungguh menyatakan Pancasila, menjaga kedaulatan negara ini, menyatakan keadilan sosial, dan memunculkan kesejahteraan bagi rakyat yang banyak. Kami berdoa untuk keamanan kota di mana kami tinggal, kota Kudus ini. Biar Tuhan melindungi kota Kudus ini, menjaga, jauhkanlah dari segala hal-hal yang tidak baik, supaya kami bisa memberitakan Injil di kota ini, dan orang-orang yang tinggal di kota ini menjadi diberkati Tuhan dan semakin boleh menerima kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami ingin menerima berkat dari Engkau. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kita tengadahkan tangan kita, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.